Halo, salam guru berteknologi. Saya Marcelinus Bisawatun dari SD Katolik Baktiarsa Maumere, CGP Angkatan 7, Kabupaten Sika. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah karya pemikiran demonstrasi kontekstual penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kaitannya dengan implementasi di sekolah. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dan anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Maka, saya mengibaratkan peran pendidik dan anak-anak seperti baut dan mur. Komunikasi antara guru dan siswa diibaratkan bagaikan baut dan mur, karena keduanya harus saling memberi dan menerima. Mur tidak akan bisa masuk ke baut kalau baut tidak mau menerima. Sebaliknya, derat pada baut tidak bisa klop dengan mur jika ada yang tidak beres pada mur tersebut. Untuk itu, perlu diperhatikan dan dijaga jangan sampai ada benda yang menghambat kerja keduanya sehingga dapat mempengaruhi fungsinya masing-masing. Begitu juga dengan proses kegiatan belajar mengajar yang merupakan mata rantai yang menghubungkan antara guru dan siswa untuk menciptakan komunikasi yang baik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Kedua belah pihak, baik guru dan siswa, harus bersinergi, di mana guru harus dapat menyampaikan materi dengan baik dan siswa juga harus dapat memahami dan menyerap materi dengan baik. Jika keduanya dapat memahami dan menyadari tugasnya masing-masing, maka akan tercipta komunikasi pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Seorang pendidik dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak yang lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Dalam hubungannya dengan penerapan di sekolah, guru harus berpihak pada peserta didik. Guru juga harus merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Guru harus memiliki kemampuan mengajar yang kreatif dan inovatif sehingga tertular kepada peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang membuat peserta didik selalu gembira agar peserta didik rajin ke sekolah dan nyaman ketika berada di kelasnya. Dalam mendidik, hendaklah memberikan tuntunan kepada peserta didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing adalah pribadi yang unik. Tidak harus memberikan hukuman, tidak harus juga memberikan pujian. Berilah teladan kepada mereka agar mereka bisa melihat dan menirunya. Penerapan lainnya di sekolah adalah pada kegiatan ekstrakurikuler yang tujuannya untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Kegiatan literasi di kelas dan di perpustakaan untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru selalu mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Dalam hal ini, kami menerapkan pembiasan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dalam mengembangkan sikap religius, kami selalu terbiasa berdoa bersama sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran berakhir, melakukan wisata rohani, dan selalu aktif dalam kegiatan keagamaan. Sebagai guru, kita harus meneladani 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. 3 semboyan ini saya ibaratkan seperti sebuah sepeda motor. Roda depan itu sebagai panutan yang memberikan arah kemana motor itu berjalan. Sama halnya dengan Ingarso Sung Tulodo yang diartikan sebagai seorang pemimpin yang harus memiliki sikap serta perilaku yang patut untuk menjadi contoh oleh pengikutnya.
Kemudian di bagian tengah ada mesin yang berfungsi sebagai pembangkit dan pelopor yang berfungsi untuk memberikan nyawa dan sumber tenaga pada motor tersebut. Sama halnya dengan Ing Madya Mangunkarso yang dapat diartikan sebagai seorang pemimpin harus bisa berada di tengah-tengah untuk dapat membangkitkan atau membentuk niat para pengikutnya untuk terus maju dan melakukan inovasi. Yang terakhir adalah roda belakang yang berfungsi sebagai pendorong seluruh badan kendaraan ke tujuan yang diinginkan. Sama halnya dengan Tutwuri Handayani yang berarti bahwa seorang pemimpin jika berada di belakang harus dapat memberikan motivasi serta dorongan untuk semangat kerja bagi para pengikutnya. Demikian pemaparan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikembangkan dan diterapkan di kelas dan di sekolah saya. Salam guru penggerak. Terima kasih. Tuhan memberkati.